bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Nuryanti dari kelas 9A. Jadi saya akan menjelaskan tentang keterbatasan berpendapat. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pemikirannya secara bebas, baik secara lisan maupun tulisan. Meskipun demikian, dalam menyampaikan pendapat, masyarakat harus memperhatikan nilai dan etika agar proses penyampaian pendapat tetap menghormati hak masyarakat lainnya. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat, warga negara dapat turut serta dalam upaya pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kemerdekaan berpendapat dapat berperan sebagai kontrol atau pengawas terhadap jalannya pemerintahan. Nah, adapun aturan dalam menyampaikan pendapat yang pertama yaitu tidak boleh menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Yang kedua, tidak boleh menyebarkan kebencian, hoaks, atau berita palsu. Dan yang ketiga, harus menghormati nilai-nilai moral dan agama. Dan yang terakhir, harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dasar hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan tersebut sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia yang tentunya disertai jaminan, pelaksanaan, dan perlindungan. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kebebasan berpendapat melalui beberapa pasal. Yang pertama yaitu pasal 28F yang berbunyi setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Yang kedua, pasal 28E ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dan yang ketiga yaitu 28E ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Keterbatasan berpendapat di lingkungan berarti setiap orang lain memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, ide, atau saran dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Dengan adanya kebebasan berpendapat, setiap individu dapat berkontribusi dalam mengambil keputusan, menyampaikan kritik dengan sopan, serta menghargai pendapat orang lain. Namun, dalam penerapan kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan tanggung jawab, menggunakan bahasa yang santun, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Contoh penerapan di berbagai lingkungan. Nah, yang pertama di sekolah. Siswa berani menyampaikan pendapat dalam diskusi dengan sopan, mengkritik kebijakan sekolah, misalnya aturan kantin atau kebersihan dengan cara yang baik. Yang kedua, contoh penerapan di rumah. Anak mengutarakan pendapat kepada orang tua tentang kegiatan yang diinginkan. Anggota keluarga berdiskusi bersama saat mengambil keputusan, misalnya menentukan tempat liburan. Nah, jadi yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah penerapan keterbatasan berpendapat sangat penting agar setiap orang dapat didengar dan dihargai. Dengan menyampaikan pendapat secara santun, jujur, dan bertanggung jawab, suasana di lingkungan akan menjadi lebih terbuka, harmonis, dan demokratis. Nah, sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.